Separatisme ini masih jadi isu yang terus mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Kali ini aku akan menyinggung sedikit janji Prabowo soal bagaimana menyelesaikan konflik di Papua. Tapi apakah Prabowo punya pengalaman soal menangani persoalan di Papua? Itu yang akan kita bahas. Melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris dan menjamin penegakan. Sebenarnya kalau kita bicara pengalaman, Prabowo punya sejarah panjang di Papua. Pertama saat masih tergabung dalam Kopassus. Untuk yang belum tahu, ada satu operasi di Papua yang dikenal dengan sebutan Operasi Mapenduma. Operasi ini dimulai pada 8 Januari 1996 sampai 9 Mei 1996 atau berlangsung selama 130 hari. Mapenduma sendiri adalah sebuah desa di Kabupaten Jayawijaya. Apa tujuan dari operasi ini? Membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95 yang disandra oleh kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Yudas Kogoya. Ada sebanyak 26 orang yang berasal dari 10 tim ekspedisi Lawrence 1995, 3 orang dari periset WWF dan UNESCO, serta 13 penduduk desa yang sedang mengumpulkan data di Mapenduma, yang mana diantaranya 4 orang Inggris, 2 Belanda, dan 1 warga negara Jerman. Lalu apa peran Prabowo dalam operasi ini? Kopassus diterjunkan dalam operasi ini dan yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus adalah Prabowo sekaligus ditunjuk jadi Komandan Operasi. Berbekal pengalaman dan keberhasilannya dalam memimpin operasi Seroja di Timur Timur, Prabowo ditunjuk untuk menjadi Komandan Peleton dalam operasi yang saat itu masih berpangkat Letnan II. Pasukan elit TNI AD ini bersama dengan sejumlah pihak diantaranya Komite Palang Merah Internasional melakukan upaya mediasi. Upaya mediasi sebenarnya sudah menemui titik terang. Pada 13 Januari ada 9 sandera dibebaskan di desa Jiki, Kecamatan Tiong. Tapi kemudian Daniel Kogoya yang berada langsung di bawah komando Kelly Kwalik memutuskan hubungan. Upaya mediasi pun semakin menemui jalan buntu karena mereka menyatakan tak akan membebaskan para sandera, kecuali pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Republik Papua Barat. Setelah pasang surut mediasi yang dilakukan selama berbulan-bulan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk bersikap tegas. Dengan izin dari otoritas tertinggi di Jakarta serta persetujuan dari Inggris, Belanda, dan Jerman sebagai negara yang terlibat dalam proses negosiasi, Prabowo langsung menggerakkan pasukan. Hanya saja yang jadi kendala karena lokasi penyanderaan di tengah hutan, ditambah tak ada teknologi canggih untuk mendukung operasi. Bahkan TNI juga tak punya peta topografis, yang ada cuma peta bagan yang dibuat dari tangan. Peta inilah yang kemudian dijadikan dasar. Meski sangat terbatas, operasi ini dirancang sangat matang. Operasi ini kemudian melibatkan Kesatuan Marinir, Batalion 330 Kostrat, dan Batalion Organik Kodam 8 Trikora sebagai pasukan penyekat didukung oleh total 400 personil gabungan dan armada helikopter. Operasi Mapenduma itu akhirnya berhasil membebaskan sandera. Meski disebut berhasil, dari 26 sandera, 3 orang meninggal dunia dibunuh penyandera. Sedangkan sisanya lepas termasuk seluruh peneliti asing. Sementara dari pihak TNI, 5 orang tentara gugur akibat jatuhnya helikopter saat penyerbuan. Keberhasilan operasi pembebasan sandera Mapenduma, Papua menambah panjang daftar prestasi Prabowo Subianto di dunia militer. Setelah karir militer Prabowo di TNI resmi berakhir pada 24 Agustus 1998 lewat pengumuman langsung oleh Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata RI, Prabowo praktis tak lagi bersinggungan dengan Papua. Baru setelah dilantik jadi Menteri Pertahanan tahun 2019, Prabowo kembali menginjakan kakinya di tanah Papua. Momen pertama Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Papua adalah saat melakukan kunjungan kerja ke Merauke dalam rangka peresmian rumah sakit modular. Lalu apa peran Prabowo sebagai Menhan dalam mengatasi KKB di Papua? Resmi mulai menjabat, salah satu perhatian Pak Prabowo adalah masalah Papua secara keseluruhan. Prabowo terus-menerus berkoordinasi dan memastikan Papua damai dan terjaga keamanannya. Menurut Prabowo dalam pernyataannya, gerakan separatis di Papua itu sebenarnya kecil, hanya saja gerakan ini menjadi besar karena dipengaruhi oleh kekuatan asing. Setelah isu KKB kembali memanas di Papua tahun 2023, Prabowo mengambil kebijakan untuk melepas prajurit Batalion Infanteri para Rider 330 Tridharma Kostrat berangkat ke Papua. Di markas Yoni para Rider 330 Garing TD di Cicalengka, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Pasukan Yonif PR 330 Garing TD merupakan pasukan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan merupakan prajurit pilihan yang siap perang dalam kondisi apapun. Prabowo mengirim sebanyak 400 prajurit TNI untuk bertugas.
Dalam kunjungan yang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman itu, Prabowo berpesan kepada prajurit bahwa pasukan harus punya naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Prabowo juga menyampaikan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, ia akan memberikan segala keperluan dan dukungan kepada seluruh prajurit yang akan bertugas di daerah operasi, baik material maupun alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Yang menjadi sulit juga karena kondisi medan di Papua. Memang sebagian besar OPM bersenjata bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Ditambah tak ada komando tunggal dalam organisasi bersenjata ini. Begitu juga dengan pernyataan Prabowo saat di debat Capres. Menurutnya masalah Papua jadi rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme, dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Prabowo melihat ada campur tangan asing di situ. Dan Prabowo melihat kalau kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Meski punya masalah yang kompleks, menurut juru bicara bidang HAM dan Konstitusi TKN Prabowo Gibran saat itu, Munafri Salmanan, jika jadi presiden, Prabowo akan tetap memberikan amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua, meski kelompok ini sudah banyak menebar teror. Dimulai dengan cara mengutamakan proses dialog dan pendekatan secara lembut kepada KKB. Setelah itu Prabowo akan memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata di Papua. Langkah pemberian amnesti ini diyakini Prabowo bisa menuntaskan permasalahan di Papua. Prabowo juga berjanji akan menguatkan hukum, meningkatkan keberadaan aparat, dan mempercepat pembangunan ekonomi untuk mengatasi konflik yang telah lama berkecamuk di Papua. Prabowo kemudian menyoroti tren pertumbuhan ekonomi Papua selama pemerintah Presiden Jokowi. Ia menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai tingkat yang paling pesat dalam sejarah Indonesia. Prabowo pun berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Jokowi dalam meningkatkan ekonomi di Papua. Begitu juga janji Prabowo saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah. Prabowo juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan yang damai. Menurutnya, semestinya pendekatan secara damai bisa dilakukan untuk mengatasi konflik di Papua. Berkaca dari Aceh yang dulunya rawan konflik, sekarang sudah damai dengan pemerintah. Tapi sebenarnya berdasarkan kajian LIPI, salah satu akar konflik Papua adalah masalah kepercayaan. Penjelasan masalah Papua yang kompleks dengan latar sejarah yang panjang membutuhkan dialog yang berlandaskan rasa saling percaya. Masalah yang bersumber pada sejarah tersebut bukan cuma menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat, tapi juga munculnya ketidakpercayaan pemerintah kepada masyarakat Papua yang dianggap memendam semangat separatis. Kalau kita bicara sejarah, organisasi Papua Merdeka adalah istilah umum bagi gerakan pro kemerdekaan Papua, yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963. Perlawanan secara bersenjata kemudian pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965.